Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Hukum Perdata Internasional K2, di jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dan beberapa argumen kami terkait dengan analisis kami pada jurnal Private International Law Concept in Divorce, karya Hadrian N. Hatfield, pada American Journal of Family Law, volume 19, number 2, summer 2005. Eh, Anggota pada kelompok 1 pada kali ini, yakni yang pertama ada Farah Permatasari, ada Clara Cleoni, Devito Wendy, ada Gina Septi Nurhanayanti, ada Yudhistira, dan Atta Khairunisa Sani. Pada kesempatan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Devito Wendy, disilakan. Perceraian di Amerika Serikat sangat tinggi karena Amerika merupakan salah satu negara federal yang di dalamnya terdapat negara bagian. Sehingga dalam hukum keluarga itu eh, dikuasakan oleh negara bagian tersebut secara individu. Terhitung di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian ya. Baik. Selanjutnya Amerika merupakan negara dengan alasan tersebut, Amerika merupakan negara dengan salah satu perceraian tertinggi di dunia karena mudahnya dalam mengajukan perceraian. Seperti misalnya eh, karena Amerika menganut asas domisili, yaitu penempatan, jika salah satu orang yang berdomisili sekurang-kurangnya yaitu di Washington, lalu yang satunya istrinya di England, itu dapat diajukan perkaranya di Amerika Serikat karena salah satunya bertempat tinggal di Amerika Serikat yaitu Washington. Seperti itu. Hal ini saya kaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum perdata internasional. Seperti yang kita tahu dalam HPI, yaitu terdapat 3 asas. Asas yang saya gunakan yaitu pasal 16 AB terkait status personal seseorang. Status personal seseorang ini haruslah jelas dalam melakukan suatu tindakan hukum. Tindakan hukum di sini adalah perkawinan. Sehingga dalam perkawinan yang sah, maka di Indonesia dapat diajukan pula pengajuan perceraian di Indonesia, di PN Indonesia, yaitu karena dengan status personal yang sah yang diakui tersebut. Sehingga dalam pengajuan perceraian biasanya hakim di Indonesia melihat HPI di Indonesia, yaitu apakah status personalnya sudah jelas atau tidak. Dan juga dapat dilihat jika seorang WNI menikah dengan WNA, maka dilihat juga WNA tersebut apakah juga sudah sah terhadap statusnya, berstatus personal dia di negara berdasarkan hukum di negaranya. Misalnya seperti di Indonesia dengan menikah dengan seorang warga negara Jerman. Jadi misalnya di Jerman hukumnya itu tidak boleh menikah umur 20, sehingga tapi pada kenyataannya pada umur 19 mereka menikah dengan WNI dengan umur 19. Hal ini bertentangan dengan ketertiban umumnya dari Jerman. Misalnya seperti itu. Hal ini saya sampaikan seperti itu. Mohon dapat dicermati teman-teman dan dapat dipahami terkait perceraian yang ada di Amerika Serikat, mengapa banyak sekali, dan juga betapa mudahnya mengajukan perceraian di Amerika Serikat. Tetapi di Amerika Serikat karena kompleks sekali hukum keluarganya, yaitu dipegang oleh negara bagian seperti di Arizona, di Washington seperti itu, sehingga eh, menimbulkan komplektivitas terhadap hukum antar dua negara ataupun antara negara lainnya seperti itu tersebut. Mengenai hak asuh anak, dalam hukum nasional di Indonesia tidak ada aturan yang secara jelas mengatur mengenai penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 tahun 1973,
Hak asuh anak yang di bawah umur biasanya jatuh kepada pihak ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada pasal 41 dan pasal 45, pemberian hak asuh anak dikembalikan lagi berdasarkan kesepakatan dari kedua orang tua. Namun, apabila tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan, melalui diskresi hakim dengan seadil-adilnya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan. Kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia menganut asas nasionalitas, yang artinya status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum nasionalnya. Maka dari itu selanjutnya kasus ini harus diperiksa berdasarkan hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut telah putus. Lalu berdasarkan hukum kaidah HPI, menurut pendapat saya atau argumen saya, hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat. Dalam pembagian hak waris, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas hak waris untuk bagian yang sama besarnya, tanpa membedakan jenis kelamin maupun kewarganegaraan dari ahli waris tersebut. Jadi meskipun ahli waris adalah seorang WNA, ahli waris tersebut tetap berhak untuk menerima warisan dari pewaris yang berkewarganegaraan WNI. Sedangkan hukum Amerika Serikat pada awalnya diambil sebagian besar dari common law, dari sistem hukum Inggris. Di Amerika Serikat, masyarakatnya sangat mengagungkan kehormatan diri dan juga kesakralan hak atas harta benda milik pribadi, dan mereka tidak ingin ada campur tangan dari pemerintah dalam pengaturan keluarga dan harta bendanya. Ada 2 cara pengaturan dalam pembagian harta warisan setelah kematian pemiliknya di Amerika Serikat, yaitu yang pertama melalui surat wasiat pemilik harta, dan yang kedua melalui hukum intestasi pemerintah. Hukum intestasi diberlakukan hanya apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat yang valid. Pembuatan surat wasiat itu sendiri juga dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada ketidakvalidannya sebagai dokumen legal atau pembagi harta warisan. Berdasarkan kasus yang ada di dalam jurnal ini, secara umum negara Amerika dapat memutuskan perkara perceraian berdasarkan sekurang-kurangnya salah satu dari pasangan yang berdomisili dalam yurisdiksi geografis dari pengadilan tersebut. Seorang WNA boleh menerima warisan berupa tanah dan atau bangunan yang berstatus hak milik seperti rumah, tetapi dalam kurun waktu 1 tahun WNA tersebut harus mengalihkannya atau mengalihkan hak tersebut kepada orang lain yang berstatus sebagai WNI, atau dapat juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional supaya tanah tersebut statusnya diturunkan menjadi hak pakai. Apabila WNA tersebut sebagai ahli waris tidak melakukan perbuatan apa-apa atas rumah atau bangunan tersebut hingga lebih dari 1 tahun, maka tanah tersebut akan menjadi tanah negara. Satu hal yang perlu ditekankan di sini, atau saya tekankan di sini, bahwa larangan pemilikan tanah oleh warga negara asing bukan menyebabkan hak waris dari si WNA tersebut gugur. Biasanya ada solusinya, yaitu ahli waris yang berstatus WNA tersebut memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah dan bangunan yang dimaksud apabila bangunan tersebut memang dijual. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa prinsip yang digunakan dalam jurnal ini ada 2, yaitu prinsip nasionalitas yang digunakan oleh negara Indonesia dan prinsip domisili yang digunakan oleh negara Amerika Serikat dan Inggris. Negara Amerika Serikat dan Inggris menganut prinsip kewarganegaraan di mana status personal WN atau WNA ditentukan oleh hukum nasionalnya masing-masing, dan juga menganut prinsip domisili yang dapat menentukan status seseorang berdasarkan hukum yang berlaku di tempat domisilinya atau teritorialnya. Di sini saya akan membahas terkait dengan konsep hukum internasional pada hak asuh anak menurut hukum Indonesia dan hukum Amerika Serikat. Menurut hukum Indonesia, dalam Perjanjian Hukum Perdata Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 41 dan juga pasal 45, yaitu baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan atau persengketaan mengenai penguasaan hak asuh anak, pengadilan dapat memberi keputusan dalam hal tersebut, yaitu bapak dapat bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Dalam hal ini, suatu pengadilan dapat mengadili secara adil menurut keputusan hakim. Menurut kaidah HPI Indonesia, dalam hal ini menganut asas nasionalitas yang berarti status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum nasionalnya. Lalu, menurut kaidah HPI Amerika Serikat menganut asas domisili, yang berarti status personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum tempat kediaman orang tersebut. Berdasarkan hukum perjanjian di Amerika Serikat, yang termuat dalam Restatement Second of Contracts Amerika pada tahun 1932, ditentukan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihaknya, maka terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya over and expectance, meeting of minds, consideran, competent persons, dan legal subject matters, di mana dalam hal ini kesepakatan hak asuh anak tersebut telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga sah dan mengikat bagi keduanya. Dalam hal ini juga didukung dengan dikeluarkannya putusan Judicial State of Country di Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2018 yang di dalamnya juga memuat kesepakatan terkait hak pengasuhan anak. Hukum waris dalam ketentuan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila dalam hal ini jika suami adalah seorang WNI dan terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yaitu pasal 37. Nah, di sini yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam undang-undang perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum KUH Perdata. Nah, untuk perkawinan campuran ini dalam perdata internasional akan menjadi masalah karena terpaut 2 sistem hukum yang berbeda. Nah, dalam penyelesaiannya ini dapat digunakan ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat 1 GHR atau Regeling of the Gemeinshuwelijken, yaitu biasanya diberlakukan hukum pihak dalam suami. Nah, maka dalam permasalahan ini, jika suami adalah seorang WNI, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam ketentuan HPI internasional mengenai waris negara Amerika dalam pembagian harta warisan memiliki 2 cara pengaturan, yaitu melalui surat wasiat dan melalui hukum intestasi. Dalam hukum waris ini, negara Amerika juga belum mengatur secara spesifik mengenai perkara pembagian harta waris ini akibat perceraian, beda negara, atau perkawinan campuran. Jadi, mereka dibebaskan untuk menentukan sistem hukum mana yang akan dipakai atau berdasarkan putusan yurisdiksi geografis dari pengadilan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA tetap berhak mendapat warisan untuk bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin dan status kewarganegaraan. Hal ini karena dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, meskipun ahli waris adalah seorang WNA, maka ahli waris tersebut tetap berhak menerima warisan dari pewaris WNI. Mengenai perkawinan campuran ini, masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. Oleh karena itu, warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran memang sepenuhnya harus diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan. Selanjutnya pada bagian kesimpulan, pada jurnal tersebut membahas terkait pernikahan beda negara yang berdasarkan hukum perdata internasional pada setiap negara bagian di negara Amerika Serikat. Selanjutnya kelompok kami menganalisis
terhadap ketentuan kaidah hukum perdata internasional terkait pernikahan beda agama ini dengan hukum perdata internasional yang berlaku di Indonesia, yakni berdasarkan pasal 16 AB terkait dengan status personal dan wewenang seseorang, di mana status wewenang dan status personal seseorang tersebut haruslah dinilai menurut hukum nasionalnya atau lex patriae. Sehingga pada jurnal ini, jika terdapat case-nya atau kasusnya terdapat salah satu orang Indonesia atau warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan beda negara, hendaknya orang Indonesia ini melangsungkan perkawinannya menurut syarat dan status personal yang akan dikaitkan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, yakni mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun Undang-Undang Perkawinan dalam perubahannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berdasarkan hasil analisis kami terkait dengan jurnal Private International Law Concept in Divorce karya Hadrian and Hatfield, kiranya dapat dimengerti dan dipahami dan dapat membantu serta membuka wawasan daripada para penonton sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. I got zero friends.